Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Matius 14 ayat 30. Ini 4 ayat saja kita akan baca secara bersama-sama. Setelah hitungan ketiga nanti kita mulai membacanya. 1, 2, 3. Ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah yang percaya. Katakan amin. Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, minggu yang lalu kita membahas atau berbicara dari ayat ini tentang penyebab Petrus atau penyebab Anda atau penyebab kita bisa tenggelam di saat menghadapi badai gelombang kehidupan itu, yaitu karena Petrus takut. Petrus takut. Selama Petrus tidak takut, dia tetap berjalan di atas air. Kenapa dia takut? Kita sudah melihat juga atau kita sudah pelajari di minggu lalu. Yesus berkata dia bimbang dan akhirnya dia menjadi tenggelam. Dan Bapak Ibu, kita juga sudah singgung di minggu yang lalu, apa yang membuat Petrus ini takut dan bimbang sehingga dia mulai tenggelam. Kita sudah singgung sedikit karena dia mengarahkan pandangannya kepada situasi yang ada di sekelilingnya. Dia tidak fokus kepada Tuhan. Selama dia fokus kepada Tuhan, sekalipun mungkin dia kurang percaya, dia tetap bisa berjalan di atas air. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus berkata demikian. Hai orang yang kurang percaya. Jadi Yesus menyebut Petrus itu sebagai orang yang kurang percaya. Itu bisa kita mengerti. Saya bisa mengerti. Saya bisa memahaminya. Karena sebenarnya yang memotivasi Petrus keluar dari perahu untuk datang kepada Yesus itu diawali dari keraguan. Karena dia berkata demikian, Guru, jika engkau itu suruh aku datang kepadamu. Itu bahasa apa itu? Itu kalimat apa? Itu kalimat keraguan. Jadi Petrus perlu konfirmasi, perlu bukti yang menguatkan hatinya bahwa yang ada di depannya itu adalah Yesus. Bapak Ibu bisa nangkap? Jadi sebenarnya waktu dia berjalan itu, dia belum ada di dalam posisi kepercayaan penuh, belum ada. Tapi menariknya begini, perhatikan Bapak Ibu. Sekalipun waktu dia melangkah keluar dari perahu itu, hatinya mungkin masih ada timbang menimbang. Tapi ketika timbang menimbangnya itu terus diarahkan kepada Tuhan, kepada Yesus, dia tetap bisa berjalan atas air. Amin. Amin. Bukankah kita sering mengalami hal seperti ini? Kita berkata bahwa kita percaya kepada Yesus, tetapi sebenarnya dalam proses perjalanannya masih, benar gak ya Tuhan, mampu daya Tuhan, tolong daya. Tapi kita tetap berjalan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Dan saat-saat seperti itu, kita tetap bisa menjalani kehidupan kita sekalipun ada masalah sana.
dan kita menang. Tapi ketika perhatian Petrus beralih dari Yesus, Alkitab berkata dia mulai tenggelam. Ingat, perhatiannya sekarang tidak fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada angin, fokus kepada gelombang yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena waktu dia di dalam perahu pun dia sudah merasakan terpaan angin. Ketika masih ada dalam perahu pun dia sudah merasakan goncangan gelombang yang menderu itu. Ketika dia keluar dari perahu pun Alkitab berkata angin itu belum reda, gelombang itu belum tenang, masih mengamuk. Tapi toh dia sekalipun mungkin di atas gelombang naik turun terombang-ambing begini, selama matanya fokus kepada Tuhan, selama pandangannya, selama hatinya konsen kepada Tuhan, dia tetap bisa berjalan di atas gelombang yang menderu. Yang percaya kata-katanya. Dan minggu lalu juga kita sudah berbicara apa yang membuat dia takut, sehingga dia menjadi bimbang dan akhirnya dia mulai tenggelam. Karena dia tidak menguasai indranya, karena dia tidak menaklukkan indranya. Indranya dipakai oleh situasi untuk memasukkan keraguan-raguan ke dalam hati dan pikiran Petrus. Apakah Petrus masih percaya? Masih. Tetapi kita sudah bicarakan, iman diimbangi dengan ketidakpercayaan. Kualitas iman jadi netral. Iman ada tapi tidak berkualitas, tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Di waktu yang bersamaan ada ketidakpercayaan, sehingga ketidakpercayaan itu menetralkan kualitas iman ini. Dan itulah yang membuat Petrus itu mulai tenggelam. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak orang berpikir untuk bisa berjalan di atas masalah dan mengalami mujizat kita harus memiliki iman yang sangat besar. Kita harus memiliki iman yang tak terukur besarnya, sehingga kita bisa berjalan di atas masalah kehidupan kita. Kita bisa melihat mujizat, kita bisa mengadakan mujizat. Tapi saya mau beritahu, saya mau belajar dari Yesus, tidak sepenuhnya demikian. Tidak sepenuhnya. Untuk seseorang bisa berjalan di atas masalah kehidupannya, untuk seseorang bisa melihat mujizat, mengalami mujizat, tidak diperlukan iman yang besar-besar amat, tidak. Masa iya Pak? Iya. Dari mana kita tahu? Ayo kita buka kita. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 5-6. Ini semua masih satu kesatuan, merupakan ayat-ayat yang masih ada keterkaitannya berbicara tentang iman. Lukas pasal yang ke-17 ayat 5-6. Bapak Ibu perhatikan, saya baca, dikatakan demikian. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Nanti Bapak Ibu baca konteksnya ya di rumah ya. Jawab Tuhan, ayat 6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara perhatikan itu. Ayat ini berkata begini, ketika rasul-rasul itu meminta kepada Yesus, mereka memohon kepada Yesus dan berkata, tambahkanlah iman kami. Apa jawab Yesus? Apakah Yesus katakan demikian? Boleh. Sebesar apa yang kita mau? Sebesar kasih? Bola kasih maksudnya? Sebesar bola lagi? Atau sebesar dunia? Oh, tidak. Lihat tanggapan Yesus ini. Dia berkata demikian, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu
bisa melihat mujizat, untuk seseorang bisa mengalami, untuk seseorang bisa berjalan di atas masalah kehidupannya, Yesus katakan demikian, tidak diperlukan iman yang gede-gede amat, enggak. Seperti biji sesawi itu cukup asal berkualitas. Amin. Amin, saudara. Oh, ini penting direnungkan. Saya temukan di situ. Ketika Yesus menjawab mereka, saya diberi pengertian begini. Yesus mau katakan demikian, iman kamu itu tidak cukup. Tapi persoalannya sekarang, kualitas iman yang ada di dalam hati mereka itu jadi netral, jadi tawar, nggak memiliki kekuatan apa-apa. Oleh karena apa? Ada ketidakpercayaan mengimbanginya. Minggu lalu saya sudah jelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Kejadiannya seperti ini, sama seperti saudara sakit lalu minum obat, obatnya sangat paten, tapi waktu saudara minum obat, saudara minum bersamaan dengan susu. Obat sepaten apapun, dia akan netral. Karena apa? Karena susu tersebut sama. Sehingga sakit penyakit itu tidak sembuh. Sama. Saudara masih beriman? Iya. Tapi di hal yang sama, di waktu yang sama, saudara memiliki ketidakpercayaan. Iman yang ada di saudara tawar, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Itu sebabnya Bapak Ibu, untuk berjalan di atas masalah itu dan bisa mengalami mujizat itu, menyaksikannya, yang diperlukan sebenarnya hanya iman yang sederhana, memiliki kualitas yang murni. Itu aja. Itu aja. Iman yang sederhana, tapi kualitasnya itu murni. Apa sih iman yang murni, Pak? Iman yang murni itu kita sudah belajar dari bulan-bulan lalu, kita sudah belajar tentang apa itu iman, dan saya tidak akan bahas itu lagi. Cuman yang saya mau katakan, dalam iman itu kan ada 4 komponen. Percaya sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, kemudian berserah total kepada Tuhan, kemudian yang ketiga taat, yang keempat setia. Itulah iman. Artinya iman yang murni itu adalah iman yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Itu iman yang murni. Bagaimana cara menerimanya? Roma pasal 10-17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Kristus. Amin. Amin, saudara. Minggu lalu juga saya sampaikan, dari mana ketidakpercayaan itu masuk? Dari mana dia munculnya? Dari pendengaran, dari penglihatan, dari apa yang kita rasa, dari apa yang kita pikirkan. Dari sanalah masuknya ketidakpercayaan yang akan bisa menetralkan kualitas iman seseorang. Itu sebabnya Bapak Ibu, tema kita hari ini mempertahankan iman yang murni. Kenapa iman yang murni perlu dipertahankan? Sesungguhnya ketika kita menerima iman itu dari Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Allah yang kita percayai, lalu itu menjadi benih iman dalam hidup kita, itu kualitasnya benar-benar murni yang terbaik dari Tuhan. Iya. Tetapi ingat, sewaktu-waktu iman yang murni yang kita terima dari Tuhan itu, kualitasnya bisa netral. Itu sebabnya iman yang murni itu perlu dipelihara. Itu sebabnya iman itu perlu dijaga dan dirawat supaya kualitasnya tetap ada. Sekalipun Yesus berkata, kalau terjemahan bahasa Indonesia lain berkata sebesar biji sesawi, ya sudah, tidak apa-apa, tidak masalah bagi kita. Jadi di konteks Indonesia diibaratkan iman itu sebesar biji sesawi. Tapi sebenarnya kalau di teks Yunani dan diterjemahkan ke beberapa terjemahan Inggris, itu bukan sebesar biji sesawi, bukan, tapi seperti biji sesawi. Jadi bukan besar butirnya, tapi kualitas yang ada di biji sesawi itu. Paham Bapak Ibu? Yang Yesus maksud itu, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, yang ditulis Lembaga Alkitab Indonesia itu sebenarnya dari teks asli berbahasa Yunani,
Dan juga beberapa terjemahan bahasa Inggris itu tidak dikatakan sebesar biji sesawi, tapi dikatakan seperti biji sesawi. Artinya Yesus berkata begini, kalau kamu memiliki iman seperti biji sesawi. Ada apa dengan biji sesawi? Yesus berkata di dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32, kalau Bapak Ibu baca di sana, dia berkata demikian waktu dia membuat sebuah perumpamaan. Sekalipun biji ini paling terkecil di antara biji-bijian, tapi ketika dia ditanam, lalu tumbuh, dirawat, lalu kemudian berkembang, dia bisa menjadi sebuah pohon yang besar, pohon yang rindang, sehingga burung-burung bisa membangun sarangnya di carang-carang pohon itu. Paham Bapak Ibu? Artinya apa? Sekalipun biji sesawi ini sangat kecil, tapi ada kualitas yang tak terukur di dalamnya kalau dirawat. Sama dengan iman yang murni. Sekalipun kadang-kadang abstrak, tidak terlalu kelihatan, susah kita menjelaskan secara materi. Tapi ketika iman itu tumbuh di hati kita dan terus dirawat, dipelihara, saudara dengar baik, ketika dia menghasilkan, itu akan meledak. Amin. Yang kadang-kadang orang tidak sadari, yang kadang-kadang orang tidak perhitungkan, yang kadang-kadang orang tidak anggap sama sekali. Karena apa? Tidak kelihatan. Tapi ketika dia ditanam, tumbuh, dirawat, dipelihara dengan baik, dia menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Itu yang Yesus maksud, dan itu perlu dijaga, Bapak. Perlu dijaga. Bagaimana caranya kita menjaga supaya iman kita itu tetap murni? Coba kita lihat dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 14. Ibrani pasal 5 ayat 14. Dikatakan demikian. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Perhatikan penulis kitab Ibrani oleh tuntunan Roh Kudus berkata, menuliskan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera. Perhatikan, karena mereka mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan iman yang murni itu? Alkitab berkata kita perlu berlatih. Amin. Perlu berlatih. Di sini dikatakan makanan keras itu hanya untuk orang-orang dewasa. Kenapa? Karena inderanya sudah terlatih. Dari sejak dia dilahirkan ke dunia ini untuk mengkonsumsi makanan, diawali dari susu, makanan-makanan lunak, pisang, segala macam dan itu. Tapi saya percayakan tidak selamanya makanan seperti itu. Mulai mereka dilatih makan nasi, mulai makan nasi keras, makan jagung, makan apa segala, dan terlatih sehingga inderanya terbiasa. Saudara perhatikan, mengikut Tuhan itu perlu begitu. Bagaimana caranya kita mempertahankan iman kita yang murni itu? Kita perlu berlatih. Apa yang kita latih? Roh kita. Apa yang kita latih? Jiwa kita. Apa yang kita latih? Indera kita. Itu sebabnya latihan ini saya golongkan di dalam 2 golongan, supaya kita bisa mempertahankan iman kita yang murni itu. Yang pertama itu, saudara, kita harus terus berlatih untuk bersekutu dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman. Itu perlu dilatih. Saya ulang, itu perlu dilatih. Latih itu artinya kan melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga kita terbiasa dan memperoleh kecakapan dari dalamnya. Kan begitu? Itu latihan.
Jadi saudara, supaya kita bisa mempertahankan iman yang murni itu, kita perlu latihan secara terus-menerus membangun persekutuan dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman. Kenapa begitu? Karena sebelum di dalam Tuhan, Alkitab berkata, kita berasal dari kerajaan gelap. Amin. Amin. Dari kerajaan gelap kita dipanggil masuk ke dalam kerajaan terang. Cara hidup sangat berbeda waktu kita masih ada di dalam kerajaan gelap dan ketika kita masuk di dalam kerajaan terang. Sangat beda Bapak Ibu. Di dalam kerajaan gelap, bohong dikit-dikit nggak masalah. Di dalam kerajaan gelap, tipu dikit kiri kanan tidak masalah. Yang penting kita untung, yang penting kita senang. Di dalam kerajaan gelap, ketika saudara flu pilek aja, saudara cari dukun, tidak masalah, itu baik bagi orang. Tapi ketika kita pindah ke dalam kerajaan terang, itu persoalan bagi Tuhan. Masalah itu bagi Tuhan. Ketika saudara sudah pindah ke dalam kerajaan terang, lalu saudara masih hidup dengan cara hidup di dalam kegelapan, Kitab Nahum berkata, Allah cemburu. Itu sebabnya untuk hidup di sini kita perlu dilatih. Untuk hidup dalam kerajaan terang itu kita perlu latihan, tapi adalah persekutuan dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman. Kalau tidak, saudara pasti tidak bisa. Bahkan ketika engkau di dalam kerajaan gelap ini mau makan, menikmati berkat Tuhan, boro-boro Anda berdoa. Paling dalamnya pun, Bapak engkau tahu dan aku tahu, sangat lapar nih, dalam nama Yesus, amin, makan. Kan begitu. Tapi ketika kita ada dalam kerajaan terang, masa begitu? Semuanya harus dilatih. Sekarang cara hidup kita berbeda. Yang tadinya tidak suka berdoa, sekarang harus dilatih. Ada orang kalau ngobrol itu dengan orang lain, apalagi gosipin orang, tahan berjam-jam. Tapi coba suruh dia berdoa. Baru 10 menit udah gatal di mana-mana. Udah gelisah aja. Udah mau arahin aja. Udah mau cepat-cepat. Bagaimana supaya kita bisa tahan bersekutu dengan Bapa? Itu perlu latihan. Yang mengerti kita kan amin. Kita harus dilatih untuk memuji Tuhan. Kita harus dilatih untuk menyembah Tuhan. Pujian dengan penyembahan itu berbeda sedikit. Pujian itu sebuah pengakuan yang kita buat keluar dari mulut kita tentang keberadaan absolut Allah dan apa yang dikerjakan. Jadi contohnya berkata begini, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau luar biasa, Tuhan engkau dasar. Itu pujian. Itu bisa keluar dari mulut kita, yang kadang-kadang bisa melalui doa, kadang-kadang bisa melalui pujian-pujian yang temponya agak galet, tapi juga yang bisa yang biasanya agak lebih. Pujian bisa terekspresi dari situ. Kita perlu latihan itu, karena waktu kita di sini ada masalah dikit, kita bilang begini, celaka saya. Ada masalah dikit, sial benar saya. Ketika kita pindah ke sini, karena kita berlatih, ada masalah, kita berkata, Yesus engkau tetap yang terbaik bagi saya. Engkau luar biasa, amin. Itu pujian, terus penyembahan. Kalau saudara lihat definisinya, penyembahan itu sebenarnya bukan seperti yang gereja maksud pada umumnya. Kalau kita nyanyi lagu-lagu yang temponya pelan, lalu kita bukan itu. Bahkan kadang-kadang pesan di dalam nyanyian kita nyanyi itu pujian. Tapi penyembahan itu artinya penundukan keinginan kita kepada keinginan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu penyembahan. Itu yang dikatakan menyembah. Jadi bukan karena kita menyanyikan lagu-lagu pelan, lalu kita katakan, oh saya sudah menyembah Tuhan di luar sana. Hidup kita itu menggarang terus. Engkau bukan penyembah. Penyembah yang benar itu ketika mereka tunduk dan taat kepada aturan Tuhan. Ada yang membuktikan itu? Ada. Siapa? Daniel. Baca kitab Daniel.
Alkitab berkata 3 kali sehari dia masuk ke rumah doanya. Biasa dilakukan tiap hari. Ketika dia ke kantor, teman-temannya bilang begini, bagaimana kita mau mencelakai Daniel ini? Nggak bisa kita celakai dia, karena apa? Cara kerjanya bagus, keren, nggak ditemukan cacat celah dalam kerjanya. Itu penyebab. Tidak sekedar di dalam doa, tidak sekedar ngomong doang, tapi ketika dia ada di luar, ada di kantor, ada di tempat main, dia bisa terapkan kehidupan mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau saudara baca kitab Daniel pasal 1, ketika Daniel itu dikarantina dengan Sadrak, Mesak dan Abednego dan beberapa orang dari kerajaan, karena waktu itu dia datang seleksi mau mencari orang-orang terbaik, terpintar, cari bibit pioner, lalu mereka disiapkan makanan-makanan raja. Ayat itu berkata demikian, Daniel berketapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan yang diberikan kepadanya. Ada komitmen dari dalam hati. Itulah penyembahan yang benar. Amin, saudara. Lalu firman, kita harus latihan membaca firman. Kenapa? Supaya terbiasa saudara menerima informasi dari surga, mengisi pikiranmu, mengisi hatimu. Kalau saudara tidak latihan itu, aduh, saya percaya baca firman itu akan menjadi obat tidur bagi saudara. Saudara susah tidur, ambil Alkitab, baca, buka 1 perikop, belum sampai setengah perikop, baru masuk ayat ketiga udah. Awalnya seperti itu, tapi tidak apa-apa, latih aja. Tutup mulutnya, hamilnya ganjal matanya pakai anak korek api, supaya bisa baca firman. Amin. Biar firman itu menguasai pikiran dan hati kita, sehingga ketika kita menerima informasi dari dunia, ada yang memfilter di dalam hati dan pikiran kita. Ini bagaimana? Ini seperti apa? Saudara dengar baik, kita tidak bisa larang orang berkata-kata di luar sana, betul? Kita tidak bisa larang media untuk membicarakan apa aja, suka-suka mereka. Mereka punya lisensi untuk itu. Tapi kita bisa menjaga pikiran kita. Kita bisa menjaga sikap hati kita. Kita bisa tanpa harus setuju dengan itu. Karena apa? Ada firman di pikiran kita, ada firman di hati kita. Dan itu perlu latihan. Saya bersyukur sampai hari ini demi kemuliaan Tuhan, bukan kemegahan diri sendiri. Sejak kami menikah sudah cukup lama, saudara. Kami punya komitmen baca Alkitab setiap hari itu minimal 5 pasal. Setiap pagi di mesbah 5 pasal. Itu baru baca bersama, belum renungan pribadi-pribadi. 5 pasal. Anak saya Hosea dari umur 5 tahun sampai sekarang kelas 1 SMA sudah terbiasa baca Alkitab 5 pasal setiap hari minimal. Jadi bayangkanlah, kelas 5 1 tahun, kelas 6 1 tahun, terus masuk SMP sampai SMA. Udah berapa kali dia baca Alkitab tuntas dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saya kasih tahu manfaat baca firman itu. Perlu kita latih. Saudara tahu, ketika Paulus mengambil ilustrasi tentang latihan dari seorang atlet, nanti saudara baca dan saudara di situ ya. Dikatakan demikian, aku bukan seorang petinju yang sembarang menunjuk, tapi dia berlatih mengawasi dirinya. Artinya itu apa loh? Saya pikir kita semua menangkap maksud dari apa yang Paulus katakan. Ketika kita hidup menjadi Kristen, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung jadi langsung rohani banget. Tidak, perlu latihan. Sama seperti seorang atlet olahragawan, katakanlah petinju tadi, tanpa latihan dia naik ring, babak belum. Saya perhatikan mereka itu latihan bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bulan bahkan tahun. Ketika mereka diberitahu bahwa contohnya begini, tahun 2022 akan bertanding Manny Pacquiao lawan Marquez, contohnya begitu. Dan sekarang itu udah latihan. Apa yang dilatih? Skillnya lagi, ketahanannya lagi, otot-ototnya digoncangin.
supaya nanti ketika dia memperoleh kemenangan. Amin. Tidak ada yang langsung jadi. Itu sebabnya kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dia juga berkata demikian. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, tetapi latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Di dalam Timotius juga dikatakan demikian. Karena latihan ibadahnya itu terbatas sifatnya, tapi latihan beribadah itu sangat baik, berguna, baik untuk masa sekarang dan juga untuk masa yang akan datang. Paulus oleh tuntunan Roh Kudus berkata seperti itu. Artinya penting sekali latihan bagi kita. Sangat kita perlu berlatih untuk membangun hubungan kita terus-menerus dengan Tuhan. Karena itu tidak terjadi otomatis tidak. Ada upaya-upaya dari kita. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Ada komitmen yang harus kita buat. Bagaimana kita bisa duduk diam, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Dia, membaca dan merenungkan firman. Ya. Minggu lalu saya katakan demikian. Kalau ada orang berkata bahwa rasa takut itu berasal dari Tuhan, saya berkata, saya pastikan itu bukan dari Tuhan, karena saya baca Alkitab. Tentu saya ulang, yang saya maksud di situ takut tak makan, takut gagal, takut ditolak, kemudian takut tak punya jodoh. Yang begitu-begitu itu bukan dari Tuhan. Kalau ada orang berkata begitu, saya mau katakan demikian. Itu hanya kata-kata motivasi saja. Biasanya para motivator gunakan itu. Tapi Alkitab tidak berkata begitu. Alkitab berkata dengan tegas, Tuhan tidak memberikan kepada kita ketakutan. Amin. Ada ketakutan yang positif yang Tuhan taruh di hati kita. Takut apa? Takut berbuat dosa. Itu baru positif. Tapi kalau yang lain itu bukan dari Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah kompromi dengan itu. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita murni? Latihlah diri kita. Latih dalam hal apa? Bersekutu dengan Tuhan, supaya otot-otot rohani kita itu kuat dan kencang. Amin. Amin, saudara. Latih itu terus setiap hari. Berlatih terus setiap hari. Kemudian yang kedua, dalam hal apa kita perlu berlatih? Menaklukkan indera kita kepada Tuhan. Itu baru berlatih. Melalui apa? Puasa. Ini yang saya katakan minggu lalu. Ketika muridnya datang berkata kepada Yesus, Guru, kenapa kami tidak bisa menyembuhkan orang itu? Guru, kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Yesus bilang begini, karena kamu kurang percaya. Matius 17 ayat 20 berkata begitu. Ayat 21-nya Yesus berkata begini, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Apa hubungannya puasa dengan itu? Sekarang kita akan bicara tentang itu. Apa hubungannya? Saudara, cara terbaik untuk melatih indera saudara itu supaya dia tidak dipakai oleh situasi-situasi di sekeliling kita menjadi sarana membuat iman kita tawar. Cara terbaiknya itu berpuasa. Apa ya Pak? Iya. Puasa yang seperti apa? Sekarang kita lihat puasa yang seperti apa yang dimaksud. Kalau begitu kita berbanyak puasa, belum tentu juga. Kalau begitu yang seperti apa? Lebih baik kita lihat ayatnya. Kita lihat Yesaya pasal 58. Coba perhatikan Yesaya 58 mulai ayat 3 ya. Saya baca. Bapak Ibu perhatikan, saya baca mulai ayat 3. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Mereka berkata begini, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Jadi orang ini harus berpuasa. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, ini jawaban dari Tuhan, sesungguhnya pada hari puasamu
engkau masih tetap mengurus urusanmu. Pada hari puasamu, kamu masih mendesak-desak semua buruhmu. Ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi, serta memukul dengan gincu dengan tidak semena-mena. Orang ini puasa ini, tapi ngomel dulu. Orang ini puasa ini, tapi maki-maki orang dulu. Orang ini puasa, tapi amarahnya tidak bisa ditahan. Kan itu yang Tuhan katakan, loh. Nah, Bapak Ibu berarti dikatakan demikian. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi ternyata bukan sembarang puasa, bukan sekedar kita berhenti dari makan dan minum, bukan itu. Tapi inti daripada puasa itu, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, penaklukan seluruh indera kita kepada kehendak Dia yang adalah Tuhan dan sesembahannya. Itulah puasa. Penaklukan. Taklukkan seluruh hidup kita, taklukkan seluruh keinginan kita, taklukkan seluruh indera kita. Apakah itu mata kita, apakah itu mulut kita, apakah itu telinga kita, apakah itu tangan kita, apakah itu kaki kita, apakah itu pikiran kita. Taklukkan semua kepada kehendak Dia. Itu puasa. Saya sambung ayat 5. Tuhan agak ngolok ini. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain kalung dan abu sebagai lapis tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Perhatikan ayat 6. Tuhan bilang begini, bukan. Kenapa saya agak ngegas suaranya? Ada tanda seru di sini. Siapa ini? Tempat TNI ada beberapa orang polisi dan pernah ada yang bilang gas. Kalau ada jalan ada tanda seru, itu serius. Itu artinya hati kita loh. Betul ya Pak Polisi ya. Jadi kalau Tuhan berkata bukan, itu ada penegasan. Apalagi kalau orang Batak yang baca, makin keren. Bukan. Mungkin kalau saudara kita dari Jawa, bukan. Oh, agak lembut dikit. Tapi yang saya maksud tekanannya, isinya. Saudara lihat, Tuhan itu tidak berkenan kepada cara-cara puasa yang seperti itu. Mereka sih tidak makan, iya, tapi mulutnya tidak bisa dikontrol. Mereka sih tidak minum, iya, tapi pandangan matanya tidak bisa ditahan. Iya, mereka sih berdoa, iya, mereka sih kusuk, iya, tapi telinganya tidak bisa ditutup kepada nada negatif. Emosinya tidak bisa ditahan, emosinya tidak bisa dikontrol. Tuhan bilang begini, seperti itukah puasa yang kau maksudkan bagiku? Dan ayat 6 dia menjawab, bukan. Kalau begitu puasa yang dimaksud Tuhan seperti apa? Ayo kita lanjutkan. Dikatakan begini, puasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap ku. Artinya kami memberikan pertolongan kepada orang, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi yang lapar. Nah, Bapak Ibu, pada saat saudara berpuasa, apa yang paling enak bagi saudara kira-kira? Kalau pengalaman saya sih, permen pun enak banget. Ya? Coba kalau tidak puasa, ada permen berserakan di situ, ada kue, santai aja gitu. Tapi coba kalau puasa, ada anak kecil di samping kita makan permen relaks, cuma tinggal secuil. Aduh, rasanya melintas di sini. Enak sekali rasanya. Artinya ini sedang nuntut. Halo? Artinya ini sedang nuntut. Selera lagi nuntut.
nafsu serakah, makan sedang nuntut. Tapi Tuhan bilang begini, pada waktu berpuasa itu dalam kondisi lapar, engkau harus berani memecahkan, membagi rotimu kepada orang lain. Anda sedang lapar, Anda lihat orang lapar, Anda harus berani membagi itu kepada yang lain. Itu puasa yang Tuhan maksud. Kita taklukkan keinginan perut ini, kita taklukkan selera nafsu ini yang untuk makan ini kepada kehendak Bapa. Ketika dia berkata, bahkan ketika kita memakan, tiba-tiba Tuhan berkata demikian, ada yang lebih membutuhkan makanan itu dibanding kami, bagi ke sana. Kita harus berkata, siap komandan, bagi. Amin. Itu berpuasa yang bermaksud. Dan nanti baca sampai seterusnya. Lalu apa hubungannya kepada yang Yesus katakan? Jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Artinya begini, selama Anda tidak bisa menguasai indera Anda, diperhadapkan dengan situasi dan manifestasi roh jahat yang seperti itu, Anda tidak akan pernah bisa mengusir. Karena manifestasi roh jahat yang sudah kita bicarakan minggu lalu itu akan mempengaruhi hati kita. Begitu kita gini langsung. Kalau di dalam Alkitab kan dikatakan demikian, Markus itu giginya bergetar, kan begitu. Lalu mulutnya berbusa, lalu dia berguling-guling. Apalagi orang tua anak itu berkata demikian, sering dia dibawa ke api, sering dia dibawa. Itu yang bikin para murid itu agak bingung pada waktu itu. Itu yang bikin hati para murid itu agak tawar. Dulu kita musir sekarang tidak begini modelnya. Ini setan model apa ini? Mengusir setan yang begitu-begitu sudah biasa. Tapi ini kalau kita ketemu dan mereka dipengaruhi, mereka sedikit agak gentar, mereka sedikit agak takut, dan mereka fokus ke situ dan tidak fokus kepada Yesus. Akhirnya mereka, Yesus katakan, imannya tawar. Kamu pernah percaya, makanya setan itu tidak bisa diusir. Tapi setan mau segini apa? Manifestasinya seperti apa? Selama hati saudara bisa konsen kepada Tuhan, bukan kepada itu. Saya mau katakan dengan baik, saudara begini setan diberi. Kenapa begitu? Alkitab memberikan rekomendasi kepada kita bahwa kita telah diberi kuasa dari tempat hati ini. Otoritas anak Allah diberikan kepada kita. Dan ketika kita pakai itu mengusir setan, maka setan-setan akan pergi. Tidak peduli seperti apa. Saya ingat beberapa tahun lalu ya, ketika kita mengadakan pelepasan di tempat ini, baru manifestasi anak-anak kita itu, ada yang mau lompat dari jendela sambil, ada yang gaya monyet, ada begitu tinggi lalu kayak babi. Nah, coba ada yang ke harimau nyakar-nyakar di situ. Tapi karena kita tidak fokus ke situ, tangan Yesusnya keluar. Terakhir di sini waktu itu menggeliat, kita tengking dekat begitu. Tapi kita tidak mau terpengaruh. Saya diam lalu saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa ini? Ini kenapa kira-kira? Saya belum pernah ngomong sama mereka, anak-anak itu belum pernah cerita sama saya. Tiba-tiba Roh Kudus konfirmasi dan berkata demikian, siluman buaya putih. Begitu diharik, hei roh siluman buaya putih, keluar, enak, pergi itu. Langsung siluman itu anak. Saudara tahu, waktu dia manifest itu, sampai celananya semua sobek. Anak SMA, pulang dari gereja pakai sarung. Ya saudara. Pagi itu kenapa? Kita tidak konsen kepada itu, kita konsen kepada Tuhan. Dan kuasa Tuhan jadi besar. Saya masih ingat betul waktu terjadi kerasukan massal di sekolah itu, salah satu sekolah yang ada di kota kita itu, lalu dipanggil kita ke sana. Itu benar-benar massal. Tinggal pilih saudara, mau tengking yang mana? Mau tengking yang kurus ada, mau tengking yang gemuk ada, mau rambut panjang ada, rambut pendek ada, mau yang agak hitam ada, dan putih juga kulitnya ada. Ada, serba ada di situ. Berkelimpangan di situ. Kita tengkingin, udah selesai, dimasukin di dalam ruangan toh. Lalu ada satu saudara yang tinggal.
dia hanya tidur dan lemas. Didudukin dia duduk, dilepasin berbaring. Semua udah tinggal ini yang gak kelar. Ini kita udah, karena rasanya udah keluarkan semua jurus, udah keringat-keringatan gitu. Saya pikir begini, waduh, kok yang lain rasanya gampang amat, yang satu ini apa ini? Tapi ingat sekali lagi, syukurnya kita tidak fokus ke situ. Di dalam roh saya langsung ngomong begini, Roh Kudus ini apa ini? Kenapa ini begini? Kok bandel benar yang satu ini? Saya tahu, Roh Kudus bilang begini, ini roh setan lumpuh. Biar kau tahu gimana dia mau pergi, dia hidup sejalan. Ya, kadang-kadang aneh-aneh Bapak. Tapi itu lagi ada aneh. Begitu saya terima itu saya katakan demikian, hei, roh lumpuh, dengar baik, kau harus pergi dari sini sekarang juga. Roh-roh yang lain belum keluar, kesini dulu, ambil ini temanmu, pergi bersama-sama, bawa mereka dalam Yesus, pergi. Saudara tahu, langsung siuman itu orang. Karena dari tadi kita tanggilan, oh cuma begini aja. Ya gimana mau pergi? Roh Kudus bilang roh itu lumpuh, perlu pertolongan untuk menggotongnya. Kita kan berpikir begini, masa begitu sih? Loh iya, faktanya begitu kok. Emang kita lebih tahu dari Roh Kudus? Roh Kudus lebih tahu. Nggak tunggu lah, sekali hati. Ketika kita tahu bilang roh lumpuh dengan baik, karena bisa tinggal di sini. Dan yang sudah keluar tadi, datang lagi, ambil ini temanmu, gendong ini, bawa dia keluar. Dalam nama Yesus, pergi keluar semua. Langsung dia kaget, langsung duduk. Kenapa saya? Kenapa saya? Halo. Kenapa bisa begitu? Karena indra kita pada saat itu benar-benar lagi kita kuasai dan tujukan kepada Yesus. Amin. Kita tidak peduli dengan manifestasi-manifestasi yang ada di situ. Nah, Yesus berkata jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Artinya apa? Kuasai, taklukkan indramu kepada Tuhan, supaya indramu tidak dipakai oleh situasi di sekelilingmu untuk menyumbangkan roh ketidakpercayaan masuk dalam hatimu yang berpotensi menetralkan kualitas imanmu. Sampai di sini bisa paham Bapak Ibu? Kenapa Yesus berkata begitu dan pentingnya puasa ini? Makanya saya katakan demikian, menghadapi situasi-situasi ini banyak berpuasa. Ditambah lagi sembako mahal kan? Banyak puasa, tapi bukan sekedar berhenti makan dan minum. Ya, setelah itu nanti ajar-ajaran sikap bu. Pokoknya apa yang ada, mulai dari capcay, puyung hai, barongsai juga sikat semua. Bukan itu. Puasa itu menaklukkan, menundukkan seluruh keinginan kita, indra kita kepada Bapa di surga, kepada keinginan Bapa di surga. Amin. Sehingga kita bisa memenuhi apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat di Roma melalui Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang 6 ayat 13 yang sudah kita bahas itu. Jangan kamu mempersembahkan organ-organ tubuhmu kepada dosa sebagai alat kelaliman untuk memuaskan hawa nafsu yang jahat. Tapi dikatakan demikian, persembahkanlah semua organ tubuhmu menjadi alat kebenaran bagi kemuliaan Allah. Caranya itu bagaimana? Berpuasa, taklukkan seluruh keinginan kita kepada keinginan Bapa di surga. Dengan demikian Bapak Ibu, kau akan lihat boleh gelombang menderu, boleh badai mengamuk, tetapi kau akan bisa menari di atasnya dan kau tetap berjalan mencapai kemenangan-kemenangan. Karena apa? Kekuatan kuasa dari Tuhan menatang dan menopang, mengangkat engkau, membawa engkau sampai kepada kemenangan yang sejati daripada Bapa di surga. Yang mati katakan amin. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk terus melatih hidup kita, melatih roh kita, bersekutu kepada Tuhan, dan melatih indera kita, untuk tetap taat, takluk kepada Tuhan di dalam segala keinginannya. Serahkan kepada Tuhan, maka lihat kemenangan dari Tuhan itu berpihak kepada kita, dan pada akhirnya kita akan menyembah Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja.
Yang percaya dan mengerti katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu.